Apakah katana cukup tajam untuk menebas kebohongan? Selamat datang di What's Mojo Top 5 Myths, sebuah seri yang mencari mitos-mitos yang dipercaya banyak orang dan kita akan membantahnya satu persatu. Sebelum kita mulai, kami mengeluarkan video setiap minggu, jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dalam episode kali ini, kita akan menghitung mundur 5 mitos tentang samurai. Ksatria legendaris ini telah menginspirasi banyak karya fiksi di budaya populer. Tapi sayangnya, hal itu mengaburkan kenyataan tentang ikon Jepang yang satu ini. Ayo kita pelajari apa sebenarnya yang ada di balik topeng samurai ini. Spoiler, itu bukan Tom Cruise. Nomor 5, Bushido membuat mereka sebagai orang baik. Peringatan penting untuk para penjelajah waktu. Hanya karena mereka memiliki kode etik, itu tidak berarti mereka akan mengikutinya. Disebut sebagai Bushido, kode etik para samurai ini kalau diterjemahkan secara kasar adalah jalan seorang ksatria. Itu memiliki ambisi yang terpuji dan mulia karena kode ksatria ini menjunjung tinggi keadilan, kesetiaan, kewajiban, pengorbanan diri, dan lainnya. Tapi realitanya, pertama, samurai diharapkan untuk menjalankan perintah dari tuannya, dan itu termasuk melakukan tindakan yang tidak terpuji. Ironisnya, samurai juga dikenal akan mengkhianati tuannya kalau ada yang mau membayar mereka lebih besar. Mereka juga punya hak untuk membunuh orang biasa yang mereka rasa tidak menunjukkan respek. Nomor 4, mereka semua hidup sebagai ksatria. Oke, kamu pasti selalu menganggap samurai sebagai ksatria bijak. Dan kita sudah membahas tentang bagian bijak tadi. Setidaknya, kecakapan mereka yang melegenda di medan perang tidak bisa dibantahkan. Tidak juga sih. None of us are samurai anymore. Sebenarnya, para samurai dianggap secara luas sebagai ksatria yang unggul, tapi seperti yang sudah dibahas tadi, samurai bukan hanya seorang prajurit, tapi juga merupakan sebuah kelas sosial tersendiri. Faktanya, populasi mereka cukup banyak loh. Pada satu masa, sekitar 10% dari populasi negara Jepang adalah samurai. Meski membayangkan mereka seperti di layar kaca itu keren, menebas musuh-musuhnya, di periode yang damai, banyak samurai yang dilatih sebagai ksatria, tapi hidup sebagai sarjana dan birokrat. Nomor 3, samurai pasti laki-laki. Secara general, ketika kamu memikirkan samurai, kamu membayangkan laki-laki. Tapi ksatria yang juga disebut sebagai bushi ini memiliki kelas wanita yang disebut onna bugeisha, yang memiliki peran yang sama dengan samurai. Mereka juga benar-benar prajurit, dilatih dengan ahli dalam seni bela diri. Sebagai ganti dari katana yang merupakan senjata khas samurai, menurut media populer, onna bugeisha biasanya menggunakan ko naginata. Sebuah tombak panjang dengan pisau baja yang melengkung di ujungnya, senjata ini membuat para prajurit perempuan memiliki jangkauan dan kelincahan yang baik untuk melawan musuh yang biasanya laki-laki. Meski mereka tidak begitu dikenal seperti samurai laki-laki, mereka juga memiliki ikon legendaris seperti Tomoe Gozen. Nomor 2, seppuku selalu dilakukan demi kehormatan. Disebut juga sebagai harakiri, ritual bunuh diri ini menggunakan pedang pendek yang ditusukkan ke perut, membuat samurai mendapatkan kehormatannya kembali setelah dipermalukan. Tapi sebenarnya itu tidak dilakukan setiap mereka kalah dalam pertempuran. Kenyataannya, samurai tidak anti dengan lari. Ketika mereka melakukan seppuku di medan perang, itu biasanya hal terakhir yang dilakukan, sebuah cara untuk menghindari penangkapan dan disiksa di tangan musuh. By putting this blade to my belly. Tapi untuk samurai yang sudah ternoda dan dihukum mati, itu hal yang wajib. Kalau mereka melakukan seppuku, semua hartanya akan tetap dimiliki oleh keluarganya. Kalau mereka menolak, itu akan dikembalikan ke tuannya. Dalam beberapa kasus, itu bahkan diambil secara paksa. Nomor 1, katana selalu menjadi pilihan senjata mereka. Sayangnya, itu tidak sepenuhnya benar. Katana adalah senjata ikonik bagi seorang samurai, dan itu ada alasannya. Katana adalah simbol status yang krusial, eksklusif bagi samurai. Sword catch. Itu juga biasanya mahal. Tapi ketika mereka tidak menggunakan pedang ini sebagai senjatanya, samurai bisa beradaptasi. Mereka menggunakan busur panjang yang disebut yumi, tombak yang disebut yari, dan naginata.
Mereka juga tidak membawa katana dalam baku tembak. Para samurai mulai menggunakan senjata api yang disebut Tanegashima. Mereka juga menggunakan meriam pada abad ke-16. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari What's Mojo Indonesia. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.